Nanti Bapak Ibu mohon silakan di depan dulu. Paling tidak ini yang dari mulai Bapak Ibu yang petugas yang akan bertugas di Arab Saudi, baik petugas catering maupun lansia. Nah, itu tugas lansia, biasanya yang merasa lansia, yang merasa lansia. Pokoknya yang ada lansia. Dari kemarin ngakunya nggak ada yang lansia. Tiba-tiba ketika petugasnya di depan ganteng-ganteng ngaku lansia semua. Ya, ini Bapak Ibu, ini Pak Rasihin, ya, Pak Rasihin, beliau bertugas di sektor 9 Mekah di Mispalah, mungkin agak jauh Bapak Ibu. Yang kedua ada Pak Ardiansyah, petugas di sektor Mekah 8, itu juga di Mispalah. Cukup jauh, tapi nanti saya minta supaya beliau nyambangi Bapak Ibu. Ya. Yang sebelahnya Mas Paris, beliau di sektor 8 Mekah. Mispalah juga. Ada di Mispalah, harapan kami sebenarnya Buleleng maunya di Mispalah gitu. Ternyata malah jalannya kecil, tapi nggak apa-apa, di Minangnya lebih enak. Ya, Bapak Ibu bisa pulang ke hotel. Toh kalau ke Mekahnya jauh, ada bis yang tiap hari bisnya sholawatan, bukan bisa sholawatan ya, bis sholawat. Yang paling pojok itu ada Mas Afif, itu petugas nanti ada di Madinah. Insya Allah di Madinah itu kurang lebih 76 hari. Kalau Nona sehat ya, 76 hari. Biasanya saking panjangnya, biasanya otak pun terasa cantik nanti. Saking panjangnya. Saking panjang. Sudah nikah? Sudah nikah? Masya Allah, berat ujiannya Pak. Berat ujiannya, belum nikah. Ini Bapak Ibu, ini insya Allah Bapak Ibu, di Arab Saudi nanti Bapak Ibu sekiranya kami harapkan disambangi ya, disambangi Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu paling tidak enak. Ini anak-anak Bapak Ibu semua di Arab Saudi, ya. Bapak Ibu meskipun di sini bukan anaknya, tapi nanti di Arab Saudi, inilah anak-anak Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu insya Allah bisa dimintai tolong ya, bukan minta yang lainnya ya. Minta tolong insya Allah. Kenapa ya? Mungkin kalau ini kami kasih kesempatan untuk ngomong dulu. Oh sudah ngomong katanya tadi. Nah nanti juga Bapak Ibu yang di belakang narasumber insya Allah memperkenalkan sendiri sekaligus sebagai petugas PPA juga Arab Saudi juga, tetapi khusus di bidang kesehatan. Yang insya Allah pengalamannya sudah bolak-balik menjadi petugas. Pada kesempatan ini yang juga Bapak Ibu yang akan mendampingi Bapak Ibu, ya, akan mendampingi tugasnya di mana, mulai dari ketika Bapak Ibu tutup pintu pesawat, tek. Nah, inilah Bapak Ibu petugas kloter yang selama 24 jam kali 40 hari akan mendampingi Bapak Ibu. Baik sakit perut, baik segalanya lah, mudah-mudahan sehat ya. Tapi pesan saya Bapak Ibu, pesan saya satu. Bapak Ibu jangan dikit-dikit bilang apalagi mohon maaf, Bapak Ibu nyampe ke embarkasi tiba-tiba Bapak Ibu tuh saya pusing, saya pengen manjain, saya pusing dikit. Jangan. Kalau aku udah bawa pusing Bapak langsung ditarik dibawa ke klinik. Khawatir Bapak Ibu dicek segala macam. Pokoknya udah pusing-pusing dikit dibilang sehat aja. Ya, izin. Jangan sampai nanti Bapak Ibu di embarkasi malah pisah. Ploternya taruh di ploter yang belakang. Udah Bapak Ibu mudah-mudahan sehat. Ini Bapak Ibu mohon Ibu dokter dan Ibu perawat yang akan mendampingi kloter 71. Izin mungkin bisa. Nah ini Mbak-mbak sama cantik-cantik insya Allah ya. Ini jangan Bapak Ibu, terutama Bapak jangan mendadak pura-pura sakit semua. Saya khawatir Pak saya sakit ini ya. Jadi kami harapkan yang laki-laki semuanya sehat semua. Termasuk ibunya sehat. Dibantu ya, dibantu. Jangan siapa dikit-dikit ngeluh udah. Mudah-mudahan Bapak Ibu dikasih sehat. Mohon perkenalkan. Tadi sebelum gimana? Mulai dah. Mulai sakit. Sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya perkenalan sedikit aja ya Bapak Ibu. Nama saya Inaya Algendri. Saya biasa dipanggil Ina. Saya sehari-hari tugas di Rumah Sakit Kasih
Denpasar. Iya, asalnya sih aslinya saya dari Gresik, Pak. Insya Allah nanti saya akan dampingin Bapak Ibu di Kota Gedung 1. Pengalaman mungkin sudah pernah tugas ya? Alhamdulillah sudah Pak Haji. Saya tugas pertama 2017, terus kemudian kedua 2019 dan insya Allah 2026. Sebelahnya perawat ini mendampingi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak saya Bu Harti. Insya Allah yang akan mendampingi Bapak Ibu sekalian di kloter 71 sebagai perawat. Saya sehari-hari PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada mau melalui ke Karangasem bisa mampir, bisa bertak. Ada yang dari Karangasem? Ada. Meskipun saya dari Dinas Kesehatan, tapi pengalaman sebelumnya saya di Puskesmas 11 tahun di Jawa. Ya, kebetulan saya baru di Bali April ini 3 tahun ikut suami. Jawa mana tadi? Anak sudah 2, 1 mondok di Tebu Ireng. Yang kedua masih mungkin sekian dari saya perkenalannya. Mungkin nanti kita bisa intens. Mungkin ada WA, mungkin bisa. Ya, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu ya, jelas ya. Yang luar biasa. Jangan menulis-nulis Pak ya. Jangan menulis-nulis ini mendadak Karangasem semua Pak. Oke, Masya Allah. Ya mudah-mudahan jamaah kuliah yang kami harapkan inilah Bapak Ibu yang akan selama 24 jam kali 40 hari akan mendampingi Bapak Ibu. Ya, baik dari Bapak Ibu, tugas beliau, ingat Bapak Ibu, tugas beliau itu nanti ketika Bapak Ibu masuk ke pesawat, ketika pintu ditutup, nah baru tugas semuanya berkaitan dengan seluruhnya Bapak Ibu akan kami serahkan kepada petugas PPIH. Tinggal 2 lagi nanti, kemarin Pak Yusron sudah ya, Pak Yusron itu juga akan mendampingi sebagai pembimbingnya, hanya saja ketua kloternya belum sempat. Kenapa ketua kloter? Karena kebetulan ketua kloter itu sebagai kepala kantor Karangasem yang memang pelaksanaan manasnya bersamaan dengan kita, sehingga tidak bisa meninggalkan. Nanti insya Allah Bapak Ibu akan ketemu pada saatnya. Mudah-mudahan sehat semua. Silakan Bapak Ibu, mungkin ini cukup ya. Insya Allah ini petugas yang akan standby di Mekah nanti. Ya, oke. Monggo. Terima kasih. Waktu sepenuhnya kesempatan ini akan saya serahkan kepada moderator untuk menyampaikan materi tentang kebijakan sana haji. Mungkin Baik, Bapak Ibu jamaah, masih semangat? Masih, alhamdulillah. Dapat udara segar ya? Alhamdulillah. Baik, di hadapan kita bersama telah ada narasumber kita yang kedua pada siang hari ini. Izin saya memperkenalkan beliau. Beliau adalah Bapak Fajar Isnaini, panggilannya Bapak Fajar nih. Ini dengan NIP-nya 1981 04 27 200 50 50 11 003. Beliau lahir di Banyuwangi tanggal 27 April tahun 1981 dengan jabatan sebagai Entokas Ahli Muda. Beliau saat ini tugas di Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar. Alamatnya ada di Jalan Pemoyo nomor 46 Denpasar. Bapak Ibu yang mau menyimpan nomor HP-nya beliau
diperbolehkan nomornya 081 805. Baik. 081 805 676 777. Namanya Bapak Fajar. Saya ulangi sekali lagi untuk nomor HP-nya 081 805 676 777. Jabatan mohon maaf, pengalaman jabatan beliau itu di tahun 2011 sebagai tim kesehatan haji Indonesia dan di 2019 sebagai tim kesehatan haji Indonesia juga. Nah, jadi Bapak Ibu banyak diberikan materi oleh tim-tim yang telah berpengalaman, juga akan didampingi nantinya oleh petugas-petugas yang telah berpengalaman. Baik, untuk waktu sepenuhnya saya serahkan kepada narasumber. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizky ya penyampaiannya. Baik, terima kasih Bapak Haji, Bapak Ibu calon jamaah haji yang terhormat. Izin saya berdiri ya Bapak Ibu ya. Jadi saya di bawah aja. Baik, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mungkin di sesi yang berikutnya ini sesuai dengan amanah yang disampaikan atau diamanahkan ke saya untuk menyampaikan tentang kebijakan kesehatan haji itu seperti apa. Bapak Ibu sekalian, beberapa hari sudah diberikan materi-materi tentang manasik secara ibadahnya ya, administrasinya tadi juga disampaikan, layanan-layanan secara umum. Nah, ini yang terakhir tentang kesehatan. Saya sekarang tanya ini, sebelum saya memperkenalkan diri saya tanya. Kalau yang pertama saya tanya tuh, Bapak Ibu apa kabar? Baik. Sehat. 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 Yang jawab sehat cuma separuh. Sehat Bapak Ibu? Sehat. Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Fajar. Saya dari Julukan Bawang. Nah, ini mungkin beberapa saya juga ada di Julukan Bawang. Kemudian BH juga ada yang sempat ketemu ya. Baik, saya tugas kesehatan Bapak Ibu untuk di beberapa kali bertugas itu di Kloter yang 2019 kebetulan bersamaan dengan Dokter Ina ya, itu tahun 2019 jadi Kloter. Untuk tahun ini insya Allah nanti saya juga membersamai dengan bapak-bapak tadi yang di depan, bapak-bapak mas-mas gitu ya, beli-beli dari Buleleng ya insya Allah. Jadi saya ada di sektor 5 Mekah di Raudhah, agak lebih dekat kalau dari sisi Arab insya Allah. Tapi nanti beliau-beliau ini saya undang supaya ketemu Bapak Ibu ya di sana. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan tentang petugas-petugas ini. Nanti saya lebih detail nih Bapak Ibu. Kita persiapkan pemberangkatan sampai dengan nanti kita pulang. Nah, apa saja yang dilakukan dari kesehatan apa saja ya. Jadi di sini kita sharing. Saya cerita pengalaman aja. Gak usah tegang-tegang, gak usah berpikir terlalu berat. Apalagi udah siang nih ya, ntar lagi udah siang. Kita santai aja diskusi. Nanti kita diskusi, Bapak Ibu kalau ada pertanyaan nanti sama dokter kita juga akan tanya jawab. Boleh tanya tentang kesehatan gitu. Oke. Boleh lanjut? Ya.
Oke. Jadi kondisinya seperti ini ya Bapak Ibu. Saya tanya nih Bapak Ibu, yang paling lama nunggunya berapa lama nih? Berapa tahun? 13. Ada yang lebih? 14. 13 ya. Paling lama 13 ya. Ya. Paling lama 13. Waktu daftar kondisinya seperti sekarang? Masih seger-seger, masih sehat-sehat. Ya sekarang sehat pasti, insyaallah masih seger saya. Masih ada punya istri satu aja belum Pak. Oh gitu. Oke Pak, 13 tahun yang lalu ya banyak yang terjadi. Ya, yang dulu punya kolesterol sekarang, dulu yang punya sekarang. Nah, yang punya darah tinggi ada. Waktu daftar belum ya? Yang punya kencing manis ada? Ya. Yang punya asam urat? Ya. Wah. Bayangkan Bapak Ibu ya, 13 tahun menunggu kondisi kita berubah. Ya, kondisi kesehatan kita berubah. Ya ini, makanya pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh di Pusat Kesehatan Haji menyiapkan, kita sama-sama menyiapkan kondisi. Oke lah, kondisi kita sekarang seperti ini. Tapi kita siapkan, kita siasati supaya Bapak Ibu bisa maksimal untuk melaksanakan ibadah. Puncak haji itu berapa hari Bapak Ibu? 9, 10, 11, 12. Kalau yang nomor sani 13. Anggaplah 5 hari ya berarti ya. Nah, bayangin 13 tahun Bapak Ibu untuk 5 hari itu loh. Setuju ya? Kita perjuangkan supaya 5 hari nanti itu benar-benar Bapak Ibu nikmati prosesnya. Tidak ada yang mengalami masalah kesehatan. Dokter biar nganggur. Ya, dokter jadi teman aja. Ya, seperti itu, setuju ya? Semangat kita 5 hari itu aja. 5 hari kita jaga kondisi kita benar-benar. Yang panjang dari 13 tahun kemudian ini proses beberapa hari yang lalu. Pelunasan, pemeriksaan. Ada yang pemeriksaannya harus sampai ke rumah sakit kan? Ada, itu perjuangannya Bapak Ibu. Ayo sama-sama kita jaga untuk 5 hari. Ya, nanti tanggal 8 Zulhijjah sudah mulai ke Arafah dan seterusnya sampai nanti kita kembali ke utama. Nanti saya kasih tipsnya supaya Bapak Ibu tetap sehat ya. Seperti ini kondisinya. Di sana kondisinya sudah dijelaskan. Beberapa yang menyampaikan di depan, cuacanya beda. Ya, cuacanya beda, kondisinya beda. Kemudian aktivitasnya juga akan beda. Ya, jadi saya sama Pak Haji Agus, saya diminta untuk menceritakan tentang ini Bapak Ibu ya. Ada 4, bagaimana pelayanan di tanah air, bagaimana pelayanan nanti di pesawat, tadi juga diceritakan. Kemudian bagaimana pelayanan di Arab Saudi untuk kesehatannya, saya diminta menyampaikan itu. Dan bagaimana pertolongan pertama, nanti kita lihat pertolongan pertama untuk apa ini Bapak Ibu yang harus tahu ya, kalau ada masalah kesehatan. Oke. Nah ini tadi yang saya sampaikan. Ya, Bapak Ibu 13 tahun, cuacanya di sana kondisinya ekstrim, aktivitas fisik. Nah, saya tanya ini sekarang, Bapak Ibu yang sudah jalan kaki 5 kilo sehari ada? Berapa kilo? 1 kilo, 2-3 kilo. Sudah. Seminggu sekali, 1 hari, setiap hari? Setiap hari, Masya Allah, luar biasa. Ya, sudah dapat bocoran Pak, nanti dari Mina ke Jamarat berapa kilo? 7 kilo. 7 kilo bolak-balik apa sekali jalan Pak? Berarti 14 kilo. 14 kilo udah mulai kebayang ya. Kalau sekarang dari sini 14 kilo sampai mana ya Pak? Udah sampai Banjar ya. Tapi kalau sekarang disuruh jalan 14 kilo, mau Pak Bapak Ibu?
Masih mikir ya. Saya aja ke masjid dekat naik motor. Ya, mulai dilatih ya Bapak Ibu. Luar biasa ini, nanti kita di sini ketemunya. Kemudian ada resiko kesehatan. Jadi resiko kesehatan di kondisi yang terik itu dan kondisi yang panas itu berbeda. Kita akan mudah mengalami gangguan ketidakseimbangan dari cairan tubuh kita. Karena di sana suhunya tinggi tapi kelembabannya rendah. Kalau di sini kita masih merasa ongkep. Ya, ongkep kalau panas tapi masih berkeringat. Kalau di sana panas nggak terasa keringatnya itu terbuang, menguap. Nah itu kalau kita nggak perhatikan kondisinya bisa pingsan, ya bisa drop. Nah itu namanya heat stroke. Demam, dia tiba-tiba suhunya naik, kemudian dia akan jatuh kepada kondisi yang tidak sadar. Itu bahaya. Nanti kita share bagaimana kita akan sampaikan tips-tipsnya. Ya. Di antara jamaah haji ini ada yang itu medis, dokter, perawat, bidan, tenaga kesehatan ada? Ada ya. Ya. Kemarin yang di Tabanan ada ya, bidan, dokter ya. Kalau ada, kalau bisa dukun ada Pak ini. Ya, secara umum Bapak Ibu, pelayanan kesehatan itu sudah mulai ketika Bapak Ibu melakukan pemeriksaan. Kemarin di puskesmas ya. Nah, jadi pertama nanti Bapak Ibu di puskesmas dilakukan pemeriksaan, kemudian ke rumah sakit sampai keluar istitoah baru boleh pelunasan. Kalau yang sudah duduk di sini, insya Allah itu sudah siap berangkat. Kesehatannya sudah siap gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian vaksin belum ya? Belum. Nanti ditunggu ada info dari Pak Haji. Tanggal sekian kumpul vaksin. Nah, kita vaksin. Nah, ini petugas ini sudah vaksin Pak duluan. Makanya jinak ini. Kami divaksin duluan. Kemarin di Jakarta ini dikumpulin suruh baris Pak. Baris kalau vaksinnya petugas baris nggak duduk. Baris satu-satu. Wah, antri dari jam 9 sampai jam 3 sore. Vaksinnya nanti vaksin meningitis dan polio. Ya, sementara ini yang diwajibkan oleh pemerintah Arab Saudi ada 2, meningitis dan polio. Kemudian yang untuk lansia itu ditambah COVID. Nah, vaksin COVID. Kalau yang sudah pernah vaksin COVID nanti nggak usah lagi. Ya. Jadi seperti itu permintaannya dari Arab Saudi, bukan dari pemerintah Indonesia. Karena kita mau masuk rumahnya mereka, ya kita harus ikut. Jadi Bapak Ibu seperti itu. Kemudian nanti setelah vaksin sudah beres semua, siap berangkat kemana Bapak Ibu sebelum terbang? Surabaya. Terima kasih ya. Asrama haji. Bapak Ibu di asrama haji diperiksa lagi. Nah, diperiksa lagi kesehatannya untuk dilihat apakah Bapak Ibu kita itu layak untuk terbang atau tidak. Karena kondisi kesehatan itu ada yang tidak boleh terbang. Kondisi tertentu ada yang nggak boleh terbang. Seperti itu. Nah ini nih, saya tahu nih Pak, karena saya tinggal di Buleleng, saya tahu kebiasaannya. Ya kan? Sebelum berangkat biasanya ada acara dulu, ya nggak? Ada walimatus safar, oke. Ada yang ziarah datang, tamu terus ya. Habis itu berangkat dari sini naik bis 1 malam. Ya sampai capek ya. Capek. Terus sampai asrama haji. Turun, nanti Bapak Ibu saya kasih gambaran ya. Turun, dimasukin ke dalam hall, di dalam aula, diperiksa. Itu nanti setelah itu baru istirahat di kamar untuk tunggu berangkat. Nah selama istirahat itu nanti dipanggil lu, dikasih sangu, dikasih gelang. Saya mau sangunya dulu ini supaya tertarik gitu ya, supaya melek sangunya. Jumlahnya jangan tanya, saya cuma ngomong aja. Jadi gelang, ya dan perlengkapan semua, tiket pulang balik semua. Seperti itu, baru habis itu terbang
jam malam gitu ya. Bapak Ibu sudah dapat jadwal ya? Kalau saya lihat jadwalnya Bapak Ibu terbangnya malam. Nanti dilihat supaya nggak salah ya, nanti yang dari seperti itu. Kemudian dari embarkasi ini Bapak Ibu yang usia subur, yang masih usia subur, yang masih produktif, itu ada tes urin untuk kehamilan. Ya, jadi karena kehamilan itu berbahaya kalau terbang ya di usia tertentu. Nah, nanti bisa kita cek di sana, kalau memang memungkinkan ya nggak masalah. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu setelah dari embarkasi nanti naik pesawat. Tadi Pak Haji Agus tutup pintu pesawat, nanti ketemunya sama Dokter Inayah dan Mbak Harti. Ya, kalau ada apa-apa disampaikan. Kalau ada keluhan selama penerbangan disampaikan. Seperti itu. Kemudian di Arab Saudi juga ada pelayanannya. Lebih detail nanti saya ceritakan pelayanan apa aja, termasuk ini yang tadi diperkenalkan. Kemudian ada nanti pulang juga dikasih catatan. Bapak Ibu kalau dalam 2 minggu atau 20 hari kurang lebih, sekarang 20 hari setelah pulang ada keluhan, harus melapor ke puskesmas. Keluhan kesehatan ya. Kalau keluhan bokelnya habis jangan lapor. Udah beli oleh-oleh banyak gitu ya. Kalau misalnya ada batuk, demam, ya 20 hari dari sejak sampai di rumah tanah air itu harus wajib lapor ke puskesmas. Nanti ada penanganannya. Seperti itu. Nah ini tadi saya ceritakan ya, di daerah asal Bapak Ibu sudah mengalami pemeriksaannya, kemudian sampai dengan vaksin, nanti di embarkasi insya Allah sesuai tanggal yang dijadwalkan akan juga dilakukan pemeriksaan. Seperti itu. Nah tapi, ini penting nih Bapak Ibu ya, kita kan masih di tanah air nih sekarang. Ada persiapan-persiapan nih Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu lakukan. Paling tidak ini minimal ya yang kami sarankan dari Pusat Kesehatan Haji untuk menjamin. Tadi kan oke Pak, waktu saya daftar, wah masih seger, ganteng, masih bisa lari gitu ya, ibu masih cantik-cantik gitu. Sekarang kondisi seperti ini nggak masalah. Yang seperti ini kita pertahankan. Nah dengan cara apa ini Bapak Ibu ya? Olahraganya itu nggak usah, kalau nggak usah tiap hari, cukup 3 kali seminggu. Ya, jalan kaki 30 menit. Ya, 30 menit berapa kilo? Tidak usah ditarget kilo, sekuatnya, sesuai kondisinya. Ya. Karena saya tahu rata-rata ini semangatnya 45 tapi lututnya nego. Ya, semangatnya 45 tapi lututnya udah nego. Ya nggak apa-apa, kita sesuaikan. Yang penting jalan 30 menit setiap hari. Ya. Kalau petugas ini juga olahraga nih Pak, sehari 10 kilo Pak. Sehari 10 kilo, ini 20 hari kemarin 200 kilo ini jalan kaki. Beliau ini luar biasa. Seperti itu. Seperti itu ya Pak, berapa menit Pak? 30 menit aja, jalan keluar rumah 15 menit, terus balik lagi, itu udah cukup. 3 kali seminggu aja, dipertahankan. Karena kita mau ada Ramadan habis ini ya. Ramadan, jam berubah, semua kebiasaan berubah. Kami berharap itu tetap disempatkan untuk olahraga. Ya, nanti dipilih waktunya sesuai kondisi. Kemudian ada Syawal. Syawal itu biasanya apa Bapak Ibu? Makan. Makanannya luar biasa. Yang kolesterolnya sudah bagus. Nah, kena apa? Kena opor ayam. Macam-macam kuahnya, waduh santan, ya naik lagi. Nah itu tolong diperhatikan ya. Kita jaga untuk berapa? Untuk 5 hari bisa haji. Seperti itu. Kemudian periksa medis. Nah Bapak Ibu yang punya kondisi tertentu yang tadi saya absen, ada yang darah tinggi, ada yang gula, itu biasanya minum obat setiap hari kan. Nah nanti Bapak Ibu menjelang keberangkatan itu harus periksa ke dokter yang masing-masing ya kondisinya. Kemudian nanti minta obat untuk 45 hari. Kalau biasanya yang pakai BPJS dikasih obat 1 bulan, nanti disampaikan saya mau pergi haji 45 hari. Nanti obatnya minta untuk 45 hari. Ya, kok 45 hari, bahkan 40 hari aja di sana. Ditambah dengan perjalanan
dari sini ke asrama haji dan sebaliknya nanti ke Singapura. Jadi totalnya 45 hari. Itu kemudian vaksin tadi sudah saya sampaikan, dan yang terakhir obat pribadi. Obat pribadi ini apa? Obat pribadi ini yang biasa Bapak Ibu minum kalau misalnya bersin-bersin, tiba-tiba demam atau batuk-batuk atau kondisi yang ringan-ringan, ya kan? Ada yang cocok pakai bodrek misalnya, ada yang cocok pakai propol. Ini bukan iklan ya, tapi saya sebut aja. Yang sakit mah, ada yang pakai proma atau pakai yang lain. Silahkan Bapak Ibu boleh menyiapkan obat sesuai dengan yang biasa dikonsumsi. Nah, nanti teknisnya nanti kita diskusi sama dokter. Obat-obat itu nanti dilaporkan, nanti dikasih formulirnya untuk dilaporkan. Seperti itu. Jadi ada 5 hal ini ketika Bapak persiapan. Kemudian, nah ini sudah ada yang ngasih tahu yang ini, yang harus dibawa untuk perlindungan diri. Ada yang sudah, ada yang belum ya? Bapak, ini saya ulangi. Ini wajib ada di koper Bapak Ibu. Yang pertama, kacamata dari atas dulu ya. Kacamata hitam. Buat apa? Buat sinar matahari ya, kalau keluar siang di sana panas sekali. Pakai ini supaya penglihatan kita tetap terjaga ya, Bapak Ibu, terutama yang sudah lansia juga. Biasanya air mata itu sudah berkurang, jadi matanya tetap kering ya, silau tuh. Jadi kacamata. Kemudian ada masker. Masker juga harus bawa karena di sana debu, dan masker itu fungsinya apa? Bapak Ibu, bukan untuk COVID, bukan ini, bukan, udah nggak ada COVID-nya, yang udah nggak ada, tapi kita tetap harus jaga-jaga. Jadi ini untuk melembabkan udara. Kalau kita pakai masker itu kan terasa di dalam tuh hangat terus ya. Nah itu tujuannya Bapak Ibu, saluran nafas Bapak Ibu itu tetap basah. Kalau nggak pakai masker di sana keluar itu hawa panas masuk, kemudian di sini ini jadi kering. Kalau kering gesekan dia, itu virus bakteri nempel, pasti akhirnya batuk. Tuh, batuk, radang seperti itu. Itu yang kenapa perlu masker ya. Kemudian payung kecil aja ya Bapak Ibu ya. Payung kecil yang bisa dilipat. Ada yang berangkat suami istri, Bapak Ibu? Ya. Bawa payungnya berapa? Satu. Ya terserah katanya yang bawa satu. Terus nyanyi gitu ya Pak ya. Bawa payungnya tetap masing-masing ya. Harus ibu satu, bapak satu. Nanti kalau kepisah atau jalan sendiri-sendiri biar enggak bingung ya. Payung jangan lupa kalau ingin diingatkan. Kemudian ada sandal. Sudah ada yang ngasih tahu pasti. Oh sandalnya kayak gini gitu. Belum? Ya, sandalnya pokoknya yang enak di kaki, udah. Nah, Pak, apa sandalnya Pak? Mereknya apa? Enggak ada merek. Yang penting enak di kaki. Kalau bisa, tapi kalau bisa jangan yang jepit. Ya, kenapa? Yang jepit itu karena kita banyak jalan, itu sering lecet. Ah, kalau yang punya kencing manis, lecet, repot. Ya, kalau yang nggak punya kencing manis juga repot, nanti jalannya akan terganggu. Kalau boleh jangan yang jepit. Ya, yang penting nyaman. Mau sandal model sandal gunung boleh. Yang penting juga tidak menutupi mata kaki ya Bapak Ibu, karena syaratnya ihram supaya tidak dilanggar nanti. Itu ya. Kemudian semprotan air. Nah, semprotan air ini boleh bawa sendiri nanti Bapak Ibu ya. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk membasahkan wajahnya. Jadi penting, nanti maskernya juga dibasahin boleh. Jadi spray. Kalau nanti insya Allah dikasih di embarkasi ya diterima, berarti punya 2 ya. Nanti siapa tahu ada saudaranya yang hilang botolnya, dikasih dapat pahala. Sandal juga kalau bisa jangan bawa 1 Bapak Ibu, lebihkan 1 lusin Pak, 1 lusin luar biasa. Saya dukung Mas Satu Lusin. Pak, beliau ini berarti siap-siap mau memanen pahala di sana. Iya, hilang kasih gitu.
Seperti itu, saya setuju itu seperti itu. Ya, seperti ya sandal. Terus ada kresek atau tas itu, untuk apa? Kira-kira? Untuk tas sandal. Jadi kalau masuk ke masjid baik di Nabawi maupun Masjid Haram, sandalnya dilepas, dimasukin kresek, dibawa. Ya. Apalagi di Masjid Nabawi ini, Bapak Ibu saya informasikan, kalau marmer yang di Masjid Nabawi, yang umroh mungkin atau yang pernah haji tahu, yang hitam warnanya di depan di halaman itu panas. Itu panas sekali. Jadi kalau Bapak Ibu hilang sandalnya di Nabawi, jangan coba-coba pulang telanjang kaki. Jangan. Minta tolong, nanti banyak petugas yang bajunya kayak gini, yang bajunya kayak saya. Ya, ada nanti seliuran, minta tolong. Ya, seliuran nanti, seliuran insya Allah, seliuran nanti yang seperti ini. Minta tolong, nanti bisa dibantu untuk sandalnya. Jangan pulang tanpa alas kaki, jangan nyeker ya. Karena banyak kejadian di Madinah itu yang kakinya melepuh. Ya, karena panas. Yang hitam itu di depan itu panas sekali di halaman. Yang ada payung-payungnya itu loh Bapak Ibu. Nah itu kalau nggak dibuka payungnya itu lantainya luar biasa panas sekali. Ya, seperti itu di Nabawi. Kalau di Haram insya Allah dingin ya. Cuman sandalnya nggak boleh hilang. Kalau keluar masjid ke terminal aspal ya panas. Sama kayak di sini panas. Ya, sandal. Itu sudah cukup. Apa itu? Kacamata, payung, semprotan air, masker, sandal, dan tas sandal. Ya, tas sandal nggak harus tas kresek. Kalau yang keren boleh, yang bagus nggak masalah. Di sana ya. Terus sandalnya dibawa mana Pak? Di dalam Masjid Nabawi ada tempat sandal. Kalau Bapak mau berhenti di sofana, ada rak sandal titik di situ boleh. Nanti mau pergi, mau balik pulang diambil. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Nih. Kemudian apa? Nah ini obat tadi sudah saya sampaikan. Obat 45 hari untuk 45 hari. Terutama Bapak Ibu yang punya darah tinggi, kencing manis ya, diabetes, lambung. Kemudian ada lagi yang prostat, mungkin Bapak yang laki-laki ada obat prostat biasanya diminum itu nanti untuk 45 hari. Ada Bapak Ibu yang asma, punya asma, sesak nafas? Gak ada? Alhamdulillah kalau nggak ada. Gak apa-apa, bilang aja Bapak Ibu. Kemarin di Denpasar yang rombongan Denpasar ada. Itu harus bawa obat semprotannya. Semprotan yang inhaler namanya. Itu harus bawa. Karena di sana ada apotek ada, tapi mungkin nggak cocok. Jadi bawa. Kalau memang ada yang asma harus bawa. Ya. Kemudian vitamin. Nah, vitamin saya nggak buka diskusi, Pak, vitaminnya bagus apa? Ah, terserah Bapak Ibu, yang bagus semua vitamin bagus. Ya, yang penting disiapkan kalau memang biasa minum vitamin disiapkan. Itu penting untuk menambah stamina. Itu. Kemudian, nah di pesawat, saya di tanah air sudah persiapannya ya. Ini saya anggap ini sudah mau finish ini terakhir manasik soalnya. Kita ke pesawat. Di pesawat ini apa saja pelayanannya Bapak Ibu? Nanti ada Bu Dokter dan Bu Perawat di sana mendampingi. Kalau ada keluhan sekecil apapun selama penerbangan untuk kesehatan ya, sampaikan. Kalau tadi Pak Haji bilang jangan sedikit-sedikit mengeluh sakit, nggak apa. Jadi Bu Dokter dan Bu Perawat ini yang akan lihat. Kalau memang ada yang perlu kita tindak lanjuti, kita perlu tindak lanjuti segera daripada nanti sudah parah. Ya, silakan nanti Bapak Ibu ini. Jadi di pesawat dimanfaatkan untuk istirahat semaksimal mungkin. Kemudian yang penting di pesawat tetap harus minum. Bapak Ibu nih, saya tersengaja bawa. Jadi kemana-mana itu nanti harus punya botol minum atau tumbler ya. Ini nanti di sana diisi zam-zam. Kemanapun Bapak Ibu bergerak, silahkan bawa, harus tetap bawa. Ya. Terus kemarin ada yang nanya, Pak, nanti kalau banyak minum saya kencing, susah kencingnya gitu. Ya, jangan khawatir. Kalau aktivitas di sana, walaupun Bapak minum
itu kita kencingnya itu sedikit karena tadi penguapan terus ya, ada penguapan dalam tubuh kita. Itu lebih penting kita minum daripada harus takut ke kamar mandi. Tadi resikonya itu heat stroke ya, yang serangan panas tiba-tiba pingsan. Nah, itu lebih bahaya. Jadi nanti bisa punya botol minum masing-masing, nanti diisi jam-jam, dibawa kemanapun bergerak ya, seperti itu. Di pesawat juga nanti dikasih air minum, ya harus minum ya, supaya enggak kering. Nanti kalau di pesawat berapa jam terbangnya? 9 sampai 10 jam. Ini tadi duduk dari jam berapa? Jam 9. Kalau duduk sampai 10 jam kuat nggak? Ya, ada caranya supaya Bapak Ibu tetap bertahan di penerbangan 10 jam. Jadi ada nanti Bapak Ibu peregangan. Nanti dia diajak sama dokter sama bu perawat di atas. Bapak Ibu gerakkan tangannya, lengannya digerakkan, namanya peregangan. Kakinya kayak ngompa. Sambil di tempat duduk aja, nggak berdiri. Jadi digerakkan ini. Terus lehernya kiri kanan pelan-pelan. Ya, pelan-pelan, nanti jangan gara-gara peregangan keselio gitu. Ya, pelan-pelan kiri kanan seperti itu. Boleh berdiri di pesawat, boleh. Tapi jangan sama-sama ya, jangan sekaligus. Ya, gantian, nanti boleh kalau capek duduk, boleh berdiri, jalan-jalan di lorong boleh. Itu. Terus yang paling penting nih nomor 3. Jangan menahan kencing maupun buang air besar di pesawat. Bapak Ibu, mohon maaf, ada yang sudah pernah terbang menggunakan pesawat? Ada ya. Ada yang belum? Ada. Nah, ini saya titip ke yang sudah pernah terbang. Kalau nanti ada Bapak Ibu yang belum pernah terbang ingin ke toilet, tolong dibantu. Sanggup apa enggak? Sanggup apa sanggup? Sanggup ya? Dibantu. Kalau memang ini dibantu. Nanti kalau bisa minta tolong pramugarinya bisa, atau petugas kloter bisa. Ya, jangan sampai ada yang menahan kencing maupun buang air besar. Ada kok, kamar mandinya ada. Daripada nanti kondisinya jadi nggak enak, mual, pusing jadinya, ya seperti itu. Ya, terus gimana Pak? Ada airnya? Ada. Kalau ada yang bilang di pesawat cuma pakai tisu nggak ada airnya, nggak ada airnya. Tapi airnya nggak banyak, nggak kayak di rumah bior gitu, nggak bisa, dibatasi ya. Ada. Itu penting, pesan pentingnya ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini kalau ada keluhan dilaporkan. Apapun keluhannya. Saya 2019 sama dokter, ya kira-kira jalan 5 jam, 6 jam gitu. Ada jamaah tuh Pak, tiba-tiba keringat dingin Pak. Keringat dingin, terus nggak mau apa-apain, makan nggak dimakan gitu kan. Orangnya diem aja, berdebar, dingin gitu kan. Wah dokter udah, wah ini harus gini gitu. Sudah ditangani dokter Pak, tenang, enak, kita ajak ngomong pelan-pelan. Ternyata pingin ke kamar mandi. Ya, seperti itu. Ya memang, ya saya yakin pasti Bapak Ibu mungkin sungkan. Ya, sungkan. Nanti satu kloter mungkin duduknya bukan sebelahan sama-sama Bu Lele. Bisa jadi sama orang Denpasar, sama orang Karangasem mungkin ya, teman-teman dari Karangasem. Tadi nggak enak diem gitu. Gak apa-apa, sampaikan, panggil minta tolong ya petugas, seperti itu di pesawat. Nah lanjut di Arab Saudi ya, cepat sampai Arab Saudi. Turun dari pesawat Bapak Ibu ke hotel ya, setuju. Yang pertama dilakukan apa Bapak Ibu? Kalau di sana pertama apa ibadahnya? Umroh ya. Jadi nanti disepakati, saya tadi cerita Bapak Ibu di tanah air ada acara perjalanan ke Surabaya berapa belas jam, di asrama haji 1 malam, terbang 10 jam, sampai sana harus umroh. Udah kebayang tenaganya? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu nanti sampai sana nanti istirahat dulu, jangan langsung ya, terutama yang sepuh ya, yang tenaganya
masih ini ya istirahat dulu, nanti ikut aja apa yang diarahkan oleh petugas ya, oleh petugas kloter. Istirahat dulu Bapak Ibu, nanti kita sama-sama ke masjid untuk umroh. Seperti itu ya. Ya, saya harap nanti seperti itu. Di sini ada yang karu-karo, Bapak, yang jadi rombongan atau karu? Ada karu ya. Nah, ini peran pentingnya nanti. Bapak-bapak inilah yang akan terus dekat dengan kita, dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi ini pemerintah Bapak Ibu menyiapkan fasilitas ini. Pertama Bapak Ibu nanti ada klinik satelit. Nah, jadi kalau satu hotel itu berapa? 4 sampai 5 kloter itu nanti ada satu kliniknya. Bapak Ibu bisa berobat di situ. Kemudian ada klinik Indonesia juga, klinik kesehatan haji. Kemudian kalau parah dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi. Ya. Itu udah lengkap ya paketnya. Bapak Ibu mau pakai fasilitasnya? Tidak mau. Saya tahu alamat rumah sakit. Nah, kalau bisa jangan dipakai ya. Nah, biar aja disiapin. Tugasnya pemerintah menyiapkan. Ya, kalau bisa jangan dipakai. Tapi Bapak Ibu sudah tahu bahwa layanan ini ada. Nanti Bapak Ibu paling tidak masing-masing punya fotokopi paspornya. Boleh disimpan sendiri nanti kalau perlu-perlu itu nanti bisa dipakai. Siap-siap. Ya, kemudian ada lagi Pak, Bapak Ibu nih. Bapak Ibu udah sering dengar ada safari wukuf. Safari wukuf itu saudara-saudara kita yang sudah tidak mampu beraktivitas, sudah pakai infus, pakai alat bantu nafas, pakai mesin, ya itu dinaikkan ke dalam ambulan atau bis yang sudah dimodifikasi, itu kita bawa ke Arafah. Orangnya bisa nggak sadar, atau orangnya memang parah sekali. Ya, kita naikkan, kita nanti di Arafah kita wukuf di sana sama-sama dengan kita. Setelah selesai wukuf, balik lagi ke rumah sakit. Seperti itu kondisinya. Nah, kemudian ada yang safari wukuf khusus lansia. Ini ada. Nanti Bapak Ibu yang memang masuk kriteria, nanti dokter yang menentukan. Ada kurang lebih berapa orang, nanti 30-an. Itu tidak ikut bersama-sama kita untuk ke Arafah, Musdalifah, Mina, itu nggak ikut. Dari Arafah langsung diajak ke Mina. Nah, jadi seperti itu nanti dia jadi ikut murur. Ya. Atau ada yang dari Arafah langsung ke hotel, ke Mekah. Jadi dia tanazul. Nah, nanti segala sesuatunya akan diatur oleh petugas, dibadalkan, diwakilkan untuk prosesnya. Itu layanannya Bapak Ibu ya. Jadi yang lansia, kalau lansia masih ada pendamping gimana? Ya, pendampingnya karena tugasnya di situ ikut pendamping, ya harus mendampingi, jangan diserahkan ke petugas karena Bapak Ibu yang mendampingi ya tugasnya untuk merawat. Tapi kalau perlu bantuan, tadi ada nih Mas Pak Ardi dan Mas Faris, ini petugas lansia dan disabilitas. Sudah diajarin bagaimana ganti popok. Loh, jangan kira ini tugasnya ganti popok, ganti pampers ya. Jangan mandikan, udah diajari nih Bapak Ibu. Mandikan lansia itu, ngasih menyuapi makan, sudah diajari. Kalau cuma gendong itu kemampuan dasar. Gendong itu wajib. Gendong itu wajib. Nah, ini tugas-tugasnya. Dan kan temanya haji apa? Ramah lansia, disabilitas dan perempuan. Jadi ibu-ibu itu sangat dimuliakan. Ya, ibu-ibu sangat dimuliakan. Kebutuhan ibu-ibu apapun, termasuk konsultasi ibadah. Kalau nggak enak sama kiai kloternya kan lagi Pak Haji Yusron, nggak enak. Nanti ada yang perempuan, boleh. Di sana disediakan nanti yang perempuan, boleh. Mau curhat, mau apa boleh. Seperti itu. Nah, itu pelayanannya. Yang lansia perempuan nanti kok sama Pak Ardi enggak? Ya, kasihan Pak Ardi. Ada nanti petugasnya yang perempuan khusus, ya, yang menemani merawat Bapak Ibu sekalian. Jangan khawatir.
Itu ya, layanannya seperti itu. Kemudian, nah ini saya tadi mancingi lagi ya, mengingatkan lagi Bapak Ibu, menekankan kondisinya seperti ini Bapak Ibu. Yang panas tadi, kemudian fisik harus kita lakukan mulai dari umroh yang pertama, nanti tawaf, kemudian sa'i, habis itu istirahat di Mekah beberapa hari nunggu puncak haji. Kalau kita nggak benar-benar menahan diri, mengontrol, itu yang 5 hari itu bisa lewat. Bapak Ibu bisa 5 hari itu nanti pakai safari wukuf. Alhamdulillah ini ya, jangan sampai ya. Harus ikut prosesnya. Bapak Ibu terutama yang masih sehat ini harus ikut semua, dinikmati dari mulai Arafah, Musdalifah, Mina. Seperti itu harapan kami, seperti itu. Jadi ini karena resikonya kalau Bapak Ibu nanti sebelum puncak haji terus banyak, mohon maaf nih, kami tidak melarang ya, ibadah sunnahnya misalnya umroh bola balik gitu ya sebelum puncak haji ini. Nah, nanti ketika puncak haji tenaganya sudah drop. Jadi kalau jamaah Bali itu kita punya waktu, masya Allah luar biasa Bapak Ibu. Begitu datang Bapak Ibu, kemudian kita yang umroh wajib, kemudian kita nikmati kota Mekah dulu nih. Ya ke masjid, pulang, santai aja. Nanti puncak haji selesai puncak haji kita masih nggak langsung ke Madinah kan? Masih lama kita nikmati. Nah di situ boleh Bapak Ibu yang mau umroh sunnah, mau umrohkan siapa, silahkan. Nah, dimaksimalkan di situ sebelum ke Madinah. Itu enaknya kalau jamaah gelombang 2 yang Bali. Enaknya di situ, nikmatnya di situ. Kita benar-benar menikmati Mekah itu sampai puas. Kalau yang kloter gelombang pertama di Madinah, habis itu di Mekah dia lama, puncak haji, besoknya sudah harus pulang. Tanggal 1 Juni itu sudah ada yang pulang. Kita kalau nggak salah 30 Mei itu balik dari Mina, tanggal 1 itu sudah ada yang pulang Bapak Ibu. Nah, kalau Bali insya Allah makanya nanti dijaga ritme irama dari pergerakannya ya. Seperti itu. Jadi kita sepakat tadi ya 5 hari. Nah, untuk di Arab Saudi ada beberapa hal nih Bapak Ibu. Mungkin tadi ya sudah saya sampaikan. Pertama, istirahat harus dijaga ya. Istirahat harus disesuaikan. Kemudian minum jangan lupa nih. Nanti kalau ini ingat aja Pak Fajar. Kalau mau minum ya, ini kalau disuruh ini nyuruh minum aja gitu. Bapak Ibu nanti akan ketemu petugas seperti kami ini banyak di sana yang kerjaannya nyuruh minum. Iya, jangan khawatir Bu, nggak akan kembung. Bapak Ibu jangan lupa minum. Nanti banyak ketemu seperti saya nih, yang bajunya kayak gini. Ada nanti yang di pintu hotel Bapak Ibu. Begini. Bu, payungnya mana? Mau keluar nih panas-panas, mau ke haram mungkin. Bu, payungnya ya, jangan lupa. Pak, payungnya. Ada nanti yang ngingetin seperti itu. Ya, ngingetin supaya Bapak Ibu tetap sehat. Nanti ibadahnya tetap lancar. Seperti itu tujuannya. Ya, jadi jangan nanti, ini kok saya disuruh-suruh ini siapa ini gitu ya. Jadi kalau mau minum ingat saya ya. Nanti insya Allah kalau di Arafah di tenda-tenda juga ada nanti suruh minum seperti itu. Kemudian APD tadi jangan lupa yang dibawa ada sandal ya. Kemudian cuci tangan, ini kebiasaan kita harus tetap dijaga. Kemudian jangan tunda makan. Nah ini kenapa ini yang saya tekankan jangan tunda makan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kakanwil ya, Pak Haji Mahmudi, berapa kali makan ya kan selama di sana. Nah ini kenapa jangan tunda makan ini Bapak Ibu. Ya ini contohnya makanan di sana. Nanti mulai Bapak Ibu sampai di Mekah sudah langsung disiapkan siapa yang konsumsi. Oh ini Pak Rosin ini yang menyiapkan makanannya. Disiapkan nih Bapak Ibu. Nah ini ada jamnya, maaf ini kecil ya. Nah ini ada jamnya. Makan siang itu nggak boleh lebih dari jam 1. Loh, kenapa Pak? Kan ini masih bisa dimakan. Jadi ada batasannya. Makanan di sana itu nggak basi, jarang sekali basi. Tapi kalau sudah lewat dari jamnya ini Bapak Ibu,
sudah tidak layak makan. Ya, tidak layak dimakan. Kasihan Pak, mubazir, nggak ada. Nggak ada. Jadi sudah ada jamnya. Ya, tolong diperhatikan jam ini. Karena kita nggak mau nanti ada masalah pencernaan, diare, segala macam ya di sana. Tolong diperhatikan ini. Gimana caranya? Ini ada tipsnya Bapak Ibu. Kalau mau, misalnya Bapak Ibu pingin subuh sampai duha, ya subuh tahajud ke masjid kan, tahajud sampai subuh, kemudian duha pulang. Nah, pulang sarapan, istirahat, gitu ya. Kalau ada yang mau nanti zuhur sama asar digabung. Sebelum zuhur ini sudah dibagi makanannya, insya Allah. Jam berapa Pak distribusinya Pak? Jam 11 ya? Jam 11 siang. 11 siang waktu Arab Saudi, berarti kan sebelum zuhur. Itu nanti Bapak Karom bekerja sama dengan konsumsi dan ketua kloter akan bagi makanannya. Ya, sebelum berangkat makan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa di masjid zuhur sampai asar. Boleh. Habis asar pulang. Jangan nyambung maghrib isya. Terlalu berisiko. Nanti kondisinya drop. Karena harus tetap makan ya. Seperti itu tipsnya. Jadi kalau mau nyambung ya maghrib sama isya sambung. Nah, jangan full. Seperti itu untuk kita tetap menjaga kesehatan kita. Nah ini isinya. Kira-kira berselera? Sudah mulai berselera? Ini berselera. Ini udah cita rasa Nusantara ya Pak. Nah ini disesuaikan lagi sama beliau, dikontrol. Kurang lebih seperti nanti, tapi disesuaikan. Mungkin tahun ini jauh lebih baik. Ini tahun 2019 gambarnya. Ya. Nah, nanti 2019 sampai sekarang sudah basi ya. Enggak, kurang lebih sama. Nanti Bapak Ibu lihat ininya ya. Itu Bapak Ibu, gimana gambarannya? Udah ada gambaran ya? Makan jangan lupa nih makannya. Terus boleh Pak. Ini saya tahu nih ibu-ibu biasanya bapak-bapak biasa kalau kita di Indonesia itu kan banyak sekali bumbunya ya. Nah, banyak sekali. Kalau kelihatan tadi kok kayak kering gitu ya. Nah, gimana rasanya? Mau bawa dari Indonesia penambah cita rasa, silakan. Disesuaikan ya. Kalau bisa nanti lebihin. Nanti kita samperin ya. Nanti tinggal Sherlock aja. Ya, seperti itu boleh Bapak Ibu silakan. Ya, yang penting nggak boleh tidak makan. Nah, ada satu ini yang saya tekankan lagi. Makan yang di Musdalifah. Ya, nanti Bapak Ibu tanggal 8 dari Hotel Mekah pindah ke Arafah. Nginap 1 malam terus besoknya wukuf. Tanggal 9 ya. Nah, 9 sore menjelang maghrib kita biasanya kita sudah akan dipindahkan ke Musdalifah, tergantung nanti urutannya. Jangan nanti Pak Fajar bilang sebelum maghrib, kok saya ini jam isya belum pindah, berarti gilirannya belum. Ya, perpindahan itu rata-rata sebelum maghrib itu dipindah. Itu Bapak Ibu nanti disiapkan makanan itu untuk makan malam di Musdalifah. Jadi jangan nanti, loh kok di Musdalifah nggak dikasih makan saya ini gitu. Tapi di Arafah habis makan siang dikasih lagi makan. Kok kasih baru habis makan sudah dikasih lagi. Itu bekal untuk di Musdalifah. Musdalifah itu berapa lama Bapak Ibu? Nah, ya, lewat tengah malam. Tapi dari jam 11 malam waktu Arab Saudi sudah disiapkan Bapak Ibu untuk bergerak. Sudah disiapkan. Nah itu silahkan nanti dinikmati makan malamnya di situ. Nah bergerak nanti bisa jadi kalau dapat gilirannya ya mungkin bisa menjelang subuh, bisa bergerak pindah ke Mina. Nah di sini nanti di Mina baru dapat makan lagi seperti biasa. Ya. Nah itu kalau perhatikan. Nah tips saya kalau bisa Bapak Ibu menyiapkan makanan kecilnya dari hotel, boleh dari Mekah ya, yang makanan yang kering ya, jangan yang ini. Saya roti atau apa yang bisa bertahan itu boleh. Nanti kalau lapar-lapar di Musdalifah bisa. Tapi kalau yang diberikan paketan dari Arafah itu sudah cukup. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk yang terakhir ini pertolongan pertama, tapi sebelum ke sini mungkin nanti supaya slide yang belakangan ini
bisa ini ada beberapa. Nah ini Bapak Ibu, saya ada 8 apa istilahnya ini ya, singkatan pusat KLB ya. Kalau Bapak Ibu menemukan satu ini aja nih, misalnya ada pusing, saudaranya ada mengeluh pusing atau Ibu sendiri pusing, Bapak Ibu pusing, kemudian panas tinggi, nah ini harus diwaspadai. Kemudian ada ulu hatinya sakit atau dadanya sakit, itu mengarah ke mana? Bisa ke lambung, bisa ke jantung. Nah itu tolong perhatikan. Kemudian ada S-nya, ada sesak nafas, ada sedih. Kok sedih kenapa? Ada Bapak Ibu. Tahu-tahu itu diem, tahu-tahu menyendiri, tahu-tahu nggak mau diajak ngobrol, tahu-tahu nggak mau makan. Itu tidak boleh dibiarkan. Ya, harus Bapak Ibu laporkan ke petugas. Ya, ada yang kayak gitu kan tiba-tiba ingat ini, akhirnya sedih. Ada seperti itu kondisinya. Nah, itu kita perhatikan. Kemudian ada yang tidak mau kencing, tiba-tiba kencingnya macet. Nah, itu saya temui sendiri waktu itu jamaah saya waktu 2019. Ada, biasanya normal. Tahu-tahu di sana keluar prostatnya. Karena kondisi fisik ya, aktivitas fisik di sana prostatnya muncul. Nah, kemudian tidak minum, tidak mau minum atau tidak mau makan, itu mohon dibantu. Jangan diboyai kan. Ih gaya sekali baru 2 hari sini udah. Nah, gitu, jangan. Itu tanda-tanda sesuatu yang harus kita waspadai Bapak. Tuh. Kemudian ada apalagi sampai koma, terus luka yang membusuk. Nah ini terutama yang punya kencing manis, ya tolong diperhatikan. Kemudian ada batuk, apalagi batuk darah. Kalau Bapak Ibu ketemu satu aja dari 8 ini pusat KLB ini, ada satu aja keluhan terjadi, itu harus dilaporkan. Ya, mohon dibantu. Kami petugas kesehatan itu terbatas jumlahnya. Petugas kloter, petugas apa namanya haji itu hanya 1% dari total jamaah haji. Jadi kalau 221.000 ya kita sekitar 2.000-an aja. Nah, makanya nanti ada Pak Karu, Pak Karom yang paling dekat. Ya, seperti itu. Itu. Nah, untuk yang satu ini Bapak Ibu ini penting. Ya, untuk pertolongan pertama ini saya pilih yang tidak sadar, karena ini yang paling banyak terjadi. Dan sekarang tanda-tandanya apa Bapak Ibu ya? Banyak nanti Bapak Ibu ketemu tiba-tiba jalan jatuh, tiba-tiba di hotel jalan terus pingsan, ya. Atau di tempat tidur dipanggil-panggil nggak bangun, mungkin aja Bapak Ibu temui. Sekarang ini saya mengajak Bapak Ibu untuk nanti bisa membantu, ya pertolongan pertamanya, ya pertama. Jadi ini saya ajak nih caranya untuk ngetes nih beneran pingsan apa enggak. Yang pertama Bapak Ibu mungkin bisa cek nadi. Ya, coba Bapak Ibu mungkin yang bisa di pergelangan tangannya sendiri. Ya, caranya cara megangnya gini. Duduk. Yang ini. Iya. Iya. Nah, pergelangan tangannya ini seperti ini. Nah, coba dirasakan denyutannya. Agak ditekan sedikit, enggak apa-apa. Terasa? Nah, terasa denyutannya? Ada yang enggak terasa? Ada yang enggak terasa? Terasa ya? Ya, Bapak Ibu sudah merasakan denyutannya sendiri. Sekarang mungkin Bapak Ibu, Bapak-bapak sebelahan, yang temennya sebelahnya, kanan kirinya, coba dipegang tangannya, dirasakan. Gak apa-apa Pak, biar akrab ini. Nah, biar akrab, coba. Sudah, kalau bisa merasakan denyut nadi orang lain, levelnya udah naik nih. Terasa? Yang sebelahnya. Nah, seperti itu ya caranya Bapak Ibu ya. Normalnya itu 80 kali per menit. Normalnya. Cara ngitungnya gimana Pak? Kalau ada jam, dihitung 15 detik berapa dia denyutannya, nanti dikalikan 4. Itu normalnya. Nah sekarang ini kalau seandainya di tangan atau di pergelangan tangan nggak terasa, itu kita bisa cek yang di leher. Tempatnya di mana? Dari tengah-tengah ini
Bapak Ibu geser sedikit, kurang lebih 2 jari. Terasa? Denyutannya lebih kencang ya. Ini nadi yang paling besar, Bapak Ibu sekalian. Nanti bisa gantian, bisa cek. Ya, kalau sudah terasa ini, kalau Bapak Ibu ngecek nanti masih terasa di sini orangnya misalnya ya dicek, masih ada di sini, walaupun di sini nggak terasa. Itu berarti kondisinya nggak sadar. Terus Bapak Ibu panggil, cek respon namanya, Pak, Bu, gitu misalnya. Kalau dia nggak nih, segera minta tolong. Ya, minta tolong ke siapa? Boleh ke siapa aja. Ke petugas yang baju-baju seperti ini, petugas Indonesia, atau ke petugas askar, tentaranya Arab Saudi itu, keamanannya Arab Saudi itu boleh. Pakai bahasa kita aja, harus bahasa Arab gitu ya. Tolong apa? Gitu ya. Ada yang bisa bahasa Arab, Bapak? Bahasa Arab minta tolong apa ya? Ini kok tiba-tiba nunduk ya di depan. Ini baru selesai belajar bahasa Arab Bapak Ibu nih. Ya boleh, apa aja minta tolong boleh. Tolong gitu. Apa nanti kalian dengar petugas Indonesia disamperin. Ya, kalau saya diajarin sama guru bahasa Arab kemarin ya, Musa ada. Ya, Musa ada gitu. Pokoknya help boleh bahasa Inggris. Bisa. Ya, minta tolong seperti itu. Itu caranya nanti supaya kita bisa ini. Nanti kalau memang sempat, kalau dipanasan ya dibawa ke tempat yang dingin. Itu gampangnya seperti itu. Ya, Bapak Ibu siap ya jadi penolong ya. Insyaallah. Ini gampang kok. Jadi ya, kalau memang bisa dipindahkan. Kalau ini minta bantuan, jangan coba kasih minum. Ya, tidak boleh. Kalau kondisinya tidak sadar, jangan coba kasih minum. Itu malah nanti masuk ke paru-paru. Itu bahaya. Jadi kalau dia udah bangun sadar, bisa interaksi, baru boleh minum sedikit-sedikit. Ya, seperti itu ya, Bapak Ibu. Gampang ya? Oke. Itu aja mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu khususnya yang Buleleng ini satu daerah dengan saya. Nanti mohon sekali lagi fokus kita ke 5 hari tadi ke puncak haji. Siapkan kondisinya. Untuk itu kita maksimalkan sama-sama biar bisa menikmati Arafah, Musdalifah, Mina gitu ya. Itu kita maksimalkan. Jadi sekali lagi niatnya dijaga di sini. Itu Bapak Ibu dari Pusat Kesehatan Haji yang mungkin bisa disampaikan. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan, ini ada Bu Dokter juga. Nanti hal-hal yang mungkin ingin dikonfirmasi bisa ditanyakan. Nanti Bu Dokter juga masuk di grupnya ya. Di grupnya Kloter 71. Siap. Gimana Pak? Obat apa saja yang disediakan? Obat apa yang disiapkan? Oleh Kemenhan. Oke, baik Pak. Pertanyaannya udah kita mulai ya pertanyaannya, boleh Pak. Jadi obat apa yang disediakan? Insya Allah obat untuk kondisi apapun itu ada. Ya Pak, insya Allah ada. Ada. Obat mabuk. Ya. Obat apa? Obat perjalanan. Obat mabuk perjalanan. Obat mabuk perjalanan itu termasuk obat pribadi yang harus disiapkan. Karena nggak semua orang punya mabuk. Ya. Tapi ada nanti dokter pasti bawa. Tapi lebih aman menyiapkan untuk diri sendiri ya. Kalau misalnya obat mabuk ya udah masing-masing karena ada yang mabukan, ada yang nggak mabukan. Gitu ya Pak. Ya. Tapi kalau Bapak dok nanya, Dok ada obat batuk komik Dok? Nggak ada, pasti nggak bawa. Tapi kalau Bapak biasa pakai itu, bawa Pak. Seperti itu. Ya. Ada lagi Pak? Oke Pak, silakan. Saya menanyakan kalau tadi yang sudah dijelaskan kan dalam kondisi yang normal saja. Bagaimana kalau dalam kondisi saat jam awal kan banyak orang sendiri, itu gimana solusinya?
Nanti kita memberikan jamaah juga yang kondisi pingsan atau apa. Rame gitu ya Pak ya, bisa misalkan. Terima kasih Pak, pertanyaannya bagus. Ya, kalau pas pada saat tawaf itu kan rame dari berbagai negara, dari berbagai ini. Terus ada yang pingsan, seperti apa? Kalau Bapak mau membantu, misalnya ya, boleh. Kalau mau membantu, pastinya tidak sendiri. Ya, karena nggak mungkin. Atau paling tidak mungkin di stopkan arusnya itu dan minta tolong. Petugas kita juga ada Pak, namanya di sektor khusus Masjidil Haram. Itu petugas jamaah petugas haji Indonesia ada dia di sekitar tawaf itu ada, di sekitar sa'i ada, di lantai-lantai masjid itu ada petugas Indonesia ya. Tapi kalau enggak, misalnya ini ya minta tolong aja, segera minta tolong. Seperti itu. Yang penting itu Bapak kondisinya harus pastikan diri sendiri aman dulu ya Pak. Jadi kalau mau nolong itu pastikan diri sendiri aman. Jangan Bapak misalnya mohon maaf nih, ketika tawaf tahu sendiri ramenya. Terus Bapak berusaha nyetop, nanti bisa kedorong kita jatuh malah. Kita bisa misalnya ketika ketemu ya udah minta tolong, insya Allah nanti responnya di situ pasti akan ini Pak, melindungi lah. Kalau ada kejadian kayak gitu pasti akan sama-sama kita akan melindungi atau membantu. Seperti itu Pak. Jadi nanti biarkan nanti petugas yang akan membantu lebih lanjut. Seperti itu ya Pak. Nanti Untuk penunda haid itu Pak, wanita untuk penunda haid yang di sana disediakan. penunda haid. Nah ini dokter ini. Oke, pertanyaannya bagus dan ini memang masalah kewanitaan yang memang sudah dan akan terus ada. Ya, ini mungkin akan dijawab sama dokter nanti supaya enak jawabnya wanita ya. Saya tahu, tapi kan nggak enak. Kalau bapaknya saya nggak enak. Dokter silakan. Sekalian ini obat penunda haid bagaimana dan seperti apa? Bapaknya yang nanya. Ibu aja Bu Dokter. Bapak. Ya, terima kasih pertanyaannya. Tadi pertanyaannya nama obat untuk penunda haidnya ya. Ya, mungkin kalau bisa saya sarankan nanti minumnya itu dari haid sebelumnya Ibu. Jadi maksimal 5 sampai 7 hari dari menstruasi sebelumnya. Insya Allah kita berangkat kan, Ibu berangkat ke asrama haji tanggal 8 Mei. Jadi mulai dari siklus haid yang bulan Aprilnya. Selesai bulan April itu tanggal berapa, misalnya tanggal 10, nah itu ditambah maksimal 7 hari dari selesainya, tanggal 17 misalnya seperti itu. Nah mulai dari situ minumnya sampai kapan Ibu mau. Kalau misalnya Ibu mau di sana selama 40 hari tidak haid, karena supaya bisa ibadah terus ke haram, ya selama itu diminum. Sehari berapa kali? Sehari 2 kali. Kalau pengalaman saya pribadi, saya minum sehari 2 kali dan itu waktunya tidak boleh terlambat. Terlambat 1 menit pun tidak bisa Ibu. Karena kalau telat, nanti akumulasi keterlambatan itu yang bikin kerja hormon kita terbentuk, akhirnya kita menstruasi. Untuk mendapatkan jangan ya atau naruh. Nanti kalau misalnya maaf saya sudah dimasukkan ke grup, nanti saya share untuk jamnya. Jam kapan kita minumnya, di Bali jam berapa, nanti di Surabaya jam berapa, dan insya Allah di Arab Saudi jam berapa, karena kan perbedaan jamnya. Dan obatnya mungkin dibawa terus nanti di tas kita, jadi kemana aja, di alarm juga. Untuk mendapatkan obat itu, untuk mendapatkan Obatnya. Untuk mendapatkan obatnya, yang jelas kan obat itu tidak disediakan. Karena itu kebutuhan pribadi. Mereknya apa? Nah, Jadi ini yang bawa menarik. sendiri-sendiri Pak. Untuk obatnya bawa sendiri. Di mana ya Pak? Ya, saya belum dimasukkan ke grup Ibu. Nanti kalau sudah nanti saya share. Ya, nanti bisa kalau udah masuk grup, ibu-ibu japri aja ya. Biar bapak-bapak nggak tahu. Ya, japri dokternya aja nggak apa-apa. Nanti biar bapak-bapak nggak tahu, udah urusan ibu aja lah. Ya, seperti itu. Bapak juga harus tahu. Mungkin nambahin soal obat. Oke, lanjut aja dokter. Mungkin sekalian masalah obat. Jadi yang minum obat rutin, mungkin saya mengingatkan, mungkin yang Bapak Ibu ada riwayat kencing manis, darah tinggi ataupun yang lain yang sehari-hari minum obat rutin, tetap bawa obatnya ya. Di sana mungkin ada, tapi mungkin mereknya berbeda.
beda. Jadi nanti Bapak Ibu bawanya untuk 45 hari pemakaian obat. Dengan nanti dipisah 5 hari pemakaian obat nanti ditaruhnya di koper cabin, di koper kecilnya. Yang sisanya 40 hari pemakaiannya ditaruh di koper besar. Dihitung dari mulai kita berangkat dari Bali di asrama haji sampai nanti di waktu datang ke sana sebelum kita ketemu dengan koper besarnya. Seperti itu. Dan nanti semua obat-obatan yang Bapak Ibu bawa nanti dari sini nanti akan diberikan form seperti ini dan itu harus ditulis semua. Ya, ditulis semua jenis obat yang dibawa sesuai mereknya. Jadi saya harapkan tidak membawa obat yang tidak ada mereknya, yang tidak ada bungkusnya. Karena itu memang dari aturan dari Arab Saudi tidak diizinkan masuk. Seperti itu. Terus kalau misalnya ada yang pakai insulin nggak Bapak Ibu? Ada. Ya, nanti untuk insulinnya dititipkan ke kami Pak ya. Karena kan ada jarumnya. Nanti pas di asrama haji, beliau datang duluan nanti Pak disambut. Nanti dilaporin kalau yang insulin ada jarumnya itu dititipkan. Ya, dititipkan ke petugas kesehatan. Nanti pas di Arab Saudi dikasih lagi, dikembalikan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terus Pak, Oh iya, ya. kalau obat itu apa minta surat keterangan dari dokter yang pernah sih kita berobat? Oh iya. Ya, jadi nanti obat-obat yang Bapak bawa itu nanti dikasih ini ya, diisi sendiri dari rumah diisi. Semua obat yang dibawa ditulis di sini. Ya, nanti di asrama haji nanti ditandatangani ya, dokter. Nah, nanti diserahkan. Jadi Bapak itu sudah tercatat membawa obat ini gitu Pak. Ditulis di sini. Ya, nama obatnya dan jumlahnya. Dengan jumlahnya. Jadi kalau misalnya contoh vitamin juga Tulis. Jadi kalau vitamin maksimal bawa 45 biji, tidak boleh lebih. Ya, untuk penggunaan pribadi Pak intinya. Ya, intinya untuk pribadi. Nanti kita dicurigai kalau terlalu banyak. Jamu mohon maaf tidak boleh ya dengan merek apapun jamu tidak boleh. Biarpun ada BPOM-nya. Kalau madu boleh. Madu nanti ditaruhnya di koper besar dan maksimal 100 ml Pak. Satu orang satu. 100 ml. Cairan itu maksimal 100 ml. Kalau minyak gosok, minyak gosok, minyak gosok itu. Taruhnya di koper besar. Maksimal 100 ml. Obat herbal nggak bisa Pak? Satu aja. Obat herbal nggak bisa. Obat herbal itu yang Kayak ibu saya ini dia harus minum obat herbal ya supaya tidak sakit. Obat herbalnya apa Pak? Kayak Minyak kayu putih, minyak kayu Mohon putih. maaf tidak bisa. kalau minum itu dia akan kambuh dan sakit. Kenapa? Kalau tidak minum itu akan kambuh. Ada contoh obatnya? Ada di rumah. Boleh nanti Bapak konfirmasi ke saya. Karena gini Bapak Ibu, kalau misalnya ada satu yang tidak sesuai dengan aturan kita masuk ke rumahnya Arab Saudi ya, aturan rumah di sana, satu aja jamaah itu pengalaman kami dulu, saya waktu 2017, jadi ada satu koper yang dibongkar karena dicurigai ada bawa jamu di sana, ada satu kloter semua dibongkar dan kita kehambat semuanya. Nah, jadi saya mohon juga kerjasamanya, kan kita pengennya lancar semua tidak ada hambatan daripada satu koper dibongkar hanya karena membawa sesuatu yang tidak boleh dan dicurigai seperti itu. Boleh Pak, nanti ditaruhnya di koper besar. Tapi maksimal 100 ml Pak. 100 ml. Ya. Ini di sana aja. Nggak perlu makanan. Kalau makanan lauk-lauk itu ada berapa pakai berapa kilo. Nggak bebas. Itu kan kita udah ada pesanan kumpul, pesanan abon sama keluarga di sana ada. Yang penting jangan terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak kan dicurigai. Sesuai kapasitas koper. Koper besar tidak. Ya, tapi jangan terlalu banyak juga. Kalau terlalu banyak nanti kalau misalnya sampai berkilo-kilo kan dicurigai nanti. Pokoknya biasanya 3 kilo. Ya, biasanya goreng di sana. nanti ada keluarga yang di sana tinggal. Nanti kalau
Kalau yang kayak gitu nanti dilaporkan aja Bu. Ya, karena jumlahnya. Kan biasanya kita kalau umroh kemarin umroh itu kan bakal. Iya. Apa-apa nanti dilaporkan aja. Jangan deh dibawa nanti pas haji aja bebas sudah kan haji. Nggak boleh gitu. Boleh nanti dibagi aja sekilo nih sekilo, jangan jadi satu. Bisa ya sekilo bisa ya. Karena ada golongan tertentu yang ya kalau misalnya jalan laki-laki itu ada golongan dari amal yang sudah Bapak-bapak ada lagi? Cukup? Cukup ya? Siap berangkat. Boleh. Anak yang jelas cairan itu maksimal 100 ml Pak. Biasanya nanti kalau Bapak bawa lebih jangan ini kalau dibuang saja. Tapi kan kalau sasetan bawa satu kotak kalau dijumlah nah itu Pak, bukan 1 ml tapi 100 ml. Masuk. Boleh, ada resnya Pak. Satu orang Oke, cukup Bapak Ibu. Oke, nanti yang pribadi-pribadi yang intensif mau konsultasi boleh di Japri dokternya, beliaunya sudah siap. Ya, saya kira itu mungkin karena waktunya sudah habis juga. Sekali lagi mungkin saya mohon maaf jika ada yang kurang dari penyampaian saya, mungkin tidak ada yang kurang berkenan. Saya mohon maaf Bapak Ibu untuk kekurangan saya. Nah, mudah-mudahan yang sedikit kita diskusikan ini ada manfaatnya. Mohon diingat kita menyiapkan diri untuk berhaji ya. Niat kita untuk berhaji. Yang tunggu 13 tahun itu untuk berhaji. Ayo kita tuntaskan, kita sukseskan haji kita. Nah, itu mungkin Bapak Ibu saya mewakili teman-teman semua yang hadir dari petugas haji. Sekali lagi mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Dan mohon maaf kalau ada kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.